Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita melanjutkan ya slide kita di pertemuan yang keempat ini. Kita sudah membahas tadi tentang bagaimana indikator masyarakat yang kemudian taat kepada hukum. Adik-adik sekalian, orang atau masyarakat yang taat pada hukum atau masyarakat yang bermoral dan menaati hukum sesungguhnya akan melahirkan keadilan, akan melahirkan ketertiban dan akan melahirkan kesejahteraan. Itulah sebagai wujud ya, wujud masyarakat yang menaati hukum tersebut sebagai wujud dari masyarakat yang bermoral. Untuk kita semua menginginkan keadilan, kemudian ketertiban, kesejahteraan, maka pada materi ini memberikan informasi kepada kita, kuncinya adalah jadilah masyarakat yang bermoral dan menaati hukum tersebut. Dalam konteks hubungan dengan sesama, perlu adanya keteraturan sehingga setiap individu berhubungan secara harmonis. Tentu dalam ketika manusia ingin melakukan interaksi dengan manusia lain, kita menginginkan keteraturan. Berjalan sebagaimana yang diharapkan. Muncul hubungan yang harmonis dengan individu lain dan sekitarnya. Tidak ada sesuatu yang kemudian mengganjal. Dia harmonis. Antara manusia yang satu dan manusia yang lain interaksinya bagus. Teratur. Tidak saling menyalahkan. Kemudian tidak saling membebani. Tidak saling menyudutkan. Akan tetapi teratur. Pada hidup dalam kondisi seimbang. Karena ada aturan-aturan yang kemudian mengaturnya. Muncul kehidupan yang harmonis sekalian. Kemudian untuk terciptanya keteraturan ini diperlukan aturan yang disebut hukum. Itulah gunanya hukum tadi ada sekalian agar muncul keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian hal yang lain yang bisa dimunculkan dengan ketaatan pada hukum ini akan muncul ketertiban. Akan muncul ketertiban. Kita kutip sebuah tulisan Mukhtar Kusumatmaja mengatakan bahwa ketertiban ini adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Dari hal yang mendasar atau tujuan pokok atau tujuan pertama dari segala hukum adalah memunculkan ketertiban. Dan kebutuhan terhadap ketertiban ini dari sekalian merupakan syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Jadi suatu masyarakat dikatakan teratur apabila dia tertib. Ketertiban sebagai tujuan utama yang merupakan fakta objektif yang berlaku bagi semua masyarakat. Dan ini berlaku umum pada sekalian masyarakat dimanapun itu pasti menginginkan ketertiban di dalamnya. Dalam segala bentuknya. Orang bisa hidup damai, tentram, tertib. Tidak ada penodongan, tidak ada perampokan, tidak ada aksi saling curiga mencurigai dan sebagainya. Kenapa? Karena hukumnya berjalan dengan baik. Apabila ada orang yang melanggar, maka akan mendapatkan hukuman, akan mendapatkan sanksi dengan perbuatannya. Memang kalau berbicara tentang hukum ada sekalian itu memang terkait dengan sanksi. Walaupun memang di sini ada dua hal yang berkaitan dengan sanksi, ada yang berkaitan dengan hadiah. Ada reward dan ada punishment. Ada hukuman dan kemudian ada hadiah. Bagi orang yang menaati hukum itu semestinya juga diberikan apresiasi. Yang benar memotivasi orang lain untuk mentaati hukum itu. Kemudian dalam penerapan nilai moral dan hukum ini ada sekalian ada problemnya. Kalau kemarin kita telah membahas tentang problematika kebudayaan, hari ini kita akan coba membahas bagaimana sih problematika nilai dan moral itu. Masalah-masalah apa yang ditemukan ketika kita ingin menerapkan nilai moral dan masalah-masalah yang ditemukan ketika kita ingin menerapkan hukum. Kita mulai dari problematika nilai dan moral. Yang pertama, pengaruh kehidupan keluarga dalam pembinaan nilai moral. Ini kendalanya. Jadi, peran keluarga begitu penting dalam membina nilai moral anggota keluarga. Kita tahu dalam keluarga itu ada peran ayah, ada peran ibu.
ya, untuk membina nilai-nilai moral anggota keluarga tersebut. Di situ ada anak. Ya. Kemudian selain keluarga tentu ada pengaruh. Ini bagian dari lingkungan. Pengaruh teman sebaya terhadap pemilihan moral. Maka dari itu, orang tua juga harus berupaya untuk mengatur bagaimana interaksi anaknya dengan orang lain. Ketika dia berteman dengan teman sebayanya. Bisa saja dia hidup dalam keluarga yang bagus, akan ketika dia keluar tercemar dengan teman sebayanya. Mengikuti perilaku atau tingkah laku temannya. Makanya pengaruh pergaulan ini begitu penting mempengaruhi orang lain. Maka dari itu kita dianjurkan untuk mencari teman-teman yang baik. Kemudian pengaruh figur otoritas terhadap perkembangan moral individu. Manusia itu membutuhkan contoh atau teladan-teladan yang baik. Membutuhkan seorang figur. Dalam rumah tangga ada figur-figur seorang pemimpin. Ya. Ada figur-figur bapaknya. Ya. Ayahnya. Ini mempengaruhi perkembangan moral individu. Di sekolah, ya, ada sebuah anekdot mengatakan, ya, jika guru kencing berdiri, maka murid akan kencing berlari. Ya. Maka figur-figur seorang dosen, figur-figur seorang guru, itu diharapkan menjadi tauladan, ya, teladan bagi siswa, bagi mahasiswa. Nah, tidak mungkin kemudian kita mengharapkan siswa ya, atau mahasiswa yang memiliki akhlak yang bagus, nilai dan moral yang bagus, kalau guru yang mengajarnya tidak memberikan contoh. Itulah yang dikenal dengan istilah transformasi. Kemudian ada juga media komunikasi terhadap perkembangan nilai moral. Ya. Pengaruh media komunikasi. Makanya kita diharapkan, apalagi dalam era virtual seperti ini, kita mengakses ya, media-media komunikasi, media-media informasi yang mengandung nilai moral. Jika itu mengandung nilai bertentangan dengan moral, ditinggalkan ya sekalian. Karena itu akan mempengaruhi kita. Mungkin dasarnya bagus, tapi karena tidak tercemar dengan media-media yang sering dia lihat, ya mungkin ada media-media mainstream ya, yang mengajarkan kekasaran, kekerasan, dan kemudian dia terpengaruh. Begitu dengan media elektronik dan internet terhadap pembinaan moral. Ini tadi media-media komunikasi, ya, lewat HP misalnya kan, ya, surat kabar, majalah dan sebagainya, televisi, atau media-media elektronik misalnya. Media komunikasi bukan hanya elektronik ya, bisa media lewat bacaan buku, ya, papan-papan informasi dan selainnya. Itu problematika nilai dan moral sekarang. Ini banyak problem yang mempengaruhinya. Ada kehidupan keluarga di situ, teman sebaya, figur otoritas, ada media komunikasi secara umum, kemudian secara khusus ada media elektronik. Kemudian budaya hukum juga seperti itu sekarang. Jadi ada problemnya juga. Apa problematika hukum? Yang pertama tentu berbicara tentang hukum ya sekalian, berkaitan dengan aparatur penegak hukumnya. Ya, ini ada di tengah rai. Saya tidak ingin mengatakan memastikan bahwa aparatur penegak hukum kita bobrok, tidak. Kan tapi di tengah rai kurang banyak diisi oleh SDM yang berkualitas. Kenapa ya sekali? Kenapa SDM yang kurang berkualitas? Itu cobalah kemudian kita coba identifikasi bagaimana model perekrutan. Ya. Sekarang kalau orang menjadi polisi, menjadi tentara, kadang tidak segan-segan membayar ya puluhan juta bahkan miliar, ya. Dan kemudian dia bisa direkrut. Tentu kita ingin mengatakan ini salah, ya kan? Tapi tentu ini sistem yang kemudian tidak bagus. Ya. Maka tentu akan berpengaruh terhadap kualitas. Walaupun mungkin tidak semua seperti itu kan, tapi kelihatannya itu yang terjadi di negara kita. Dan kalau seperti itu sekalian, maka penegak hukum ini tidak akan bagus sampai kapanpun. Karena prosesnya yang tidak bagus, ya, proses perekrutan yang tidak bagus, maka akan hasilnya juga akan tidak. Kemudian penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya karena sering mengalami intervensi kekuatan dan uang. Ini juga ya. Hari ini yang meraja adalah uang. Siapa yang kuat, ya hukum berimbang, ya. Itulah yang menang. Padahal hukum tidak mengenal seperti itu. Hukum tidak tumpul ke atas atau tajam ke bawah, ya. Tajam, ya seperti itu. Hukum itu tidak bisa diintervensi dengan kekuatan dan uang sebenarnya. Walaupun cara berpikir dia seperti dari sekalian ini menurut Anda, ya, menurut kita semua keliru atau bahkan mustahil. Kan tapi kapan kemudian kebenaran itu diperjuangkan kalau kita mengatakan hal yang sebenarnya itu mustahil. Harus dilakukan sedikit demi sedikit. Walaupun mulai dari hal yang kecil. Kalau memang itu kesalahan, kita harus berani mengatakan itu kesalahan, walaupun keluarga kita.
Kita tidak boleh diintervensi oleh kekuatan ataupun uang. Uang ini kebutuhan dari sekalian, tapi uang bukanlah segala-galanya. Uang yang dicari dan uang yang hanya sebuah sarana saja dalam kehidupan kita. Kemudian kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum semakin surut. Ini juga ya. Kalau dulu orang itu lihat tentara, lihat polisi begitu kagum, ya. Kemudian sekarang tidak, biasa-biasa saja. Perlu kita evaluasi penegak hukum kita. Hal ini berakibat pada tindakan anarkis masyarakat. Banyak kita lihat perkelahian antara masyarakat dengan aparat, antara mahasiswa dengan aparat misalnya. Kemudian untuk menentukan sendiri siapa yang dianggap adil. Maka dari itu ini perlu dibangun kembali kepercayaan kita, ya, muncul distrust, ketidakpercayaan kita terhadap aparatur penegak hukum. Akhirnya banyak yang melanggar, ya. Walaupun misalnya ada bapak polisi yang berdiri di samping, ya, kemudian masih ada yang melanggar, lari kayak singgih, ya. Tentu juga kita tidak ingin seperti itu. Ya. Mulailah dengan taat pada hukum, ya, walaupun polisi tidak ada, dan tapi harus dimulai dari diri kita. Ada kesadaran dari diri kita. Ya. Kemudian para pembentuk peraturan perundang-undangan sering tidak memperhatikan keterbatasan aparatur. Ya, tentu juga undang-undang kita mesti tidak kembali, jangan sampai kemudian terlalu tinggi. Ibaratnya kita masih di tanah, aturannya sudah di langit, sehingga agak sulit diterapkan. Sementara kita terbatas. Ya. Peraturan perundang-undangan yang dibuat sebenarnya sulit untuk dijalankan. Ini perlu dievaluasi dan sekalian bagaimana aturan kita, apakah betul-betul bisa dijalankan atau tidak. Jangan sampai kemudian kita membuat aturan itu kemudian kita langgar. Sama ketika kontrak-kontrak pembelajaran seperti ini sekalian, maka perlu kita sepakati. Misalnya kita sepakat 5 menit keterlambatan, maka konsekuensi 5 menit keterlambatan itu penting untuk kita jalankan. Makanya tanyakan pada kita sebelum diputuskan, sebelum diatur undang-undangnya, sebelum diatur aturannya, diskusikan memang apakah itu berat atau tidak. Karena jika telah menjadi aturan, maka berat konsekuensinya untuk tidak kita lakukan. Kemudian kurang diperhatikannya kebutuhan waktu untuk mengubah paradigma dan pemahaman aparatur. Bila aparatur penegak hukum tidak paham betul isi peraturan perundangan, tidak mungkin ada efektivitas peraturan yang sah. Oleh itu perlu, ya, paradigma. Ya. Orang-orang yang akan ditempatkan dalam aparatur hukum ini perlu kemudian dibenahi, perlu dikasih pelatihan, pemahaman yang baik, paradigma, cara pandang yang baik, sehingga kemudian dia betul-betul bisa menjadi seorang penegak hukum yang memberikan contoh, bisa memahami betul isi peraturan perundang-undangan itu. Nah, tidak mungkin ya bisa efektif kalau para pemangku, para pemegang aparatur hukum sendiri tidak paham dengan aturannya. Tidak mungkin ya. Kemudian hukum di Indonesia hidup di dalam masyarakat yang tidak berorientasi pada hukum. Memang kelihatannya masyarakat Indonesia itu banyak masyarakat yang suka melanggar. Ya. Akibatnya hukum hanya dianggap sebagai simbol negara yang hitam putih. Ya. Itu tadi, dia lebih cenderung pada model yang pertama, tadi complaints, ya, bukan karena internalisasi hukum itu, tetapi dia taat pada hukum karena dia takut kemudian, ya, kan itu adalah simbol-simbol negara. Dia takut yang sampai dia diusir misalnya, atau kan dia dianggap pengkhianat dan sebagainya. Bukan itu, tapi belum muncul kesadaran hukum. Mungkin itu yang sekalian bisa sampaikan, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kita bisa dilanjutkan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di kuliah-kuliah selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya.